Stop Press. Tahukah Anda konten majalah Dalian Natolu edisi 199 Februari 2024? Silakan simak berikut ini. Majalah Dalian Natolu edisi 199 Februari 2024 menemui pembaca dengan berbagai berita politisi, perayaan, komunitas, tokoh, nasional, hukum, peluncuran, penghargaan, kerjasama, hubungan, ekonomi, pendidikan, rohani, bona pasogit, dan lainnya. Salam redaksi. Hitaan Leonard Junior, pemimpin redaksi majalah Dalian Natolu mengatakan, untuk edisi bulan Februari 2024, pihaknya menyajikan berita politisi maju sebagai caleg, perayaan Natal gabungan, komunitas membangun kampung halaman, tokoh, nasional, hukum, peluncuran, penghargaan, kerjasama, hubungan, ekonomi, pendidikan, rohani, daerah, bona pasogit, dan lainnya. Laporan utama. Imelda Berwanti Purba Essos, calon legislatif PSI untuk DPR. Maju sebagai calon legislatif Partai Solidaritas Indonesia untuk DPR Dapil DKI Jakarta II, meliputi Kota Jakarta Pusat, Jakarta Selatan, dan luar negeri. Dia berjuang stop kekerasan terhadap perempuan dan anak di dalam dan luar negeri. Dia berani bersuara dengan mengecam penyegelan gereja serta menyuarakan kebenaran meskipun kurang populer. Laporan khusus. Pemerintah Kabupaten Kapuas, Ketua Panitia Pangeran Sojuaon Pandiangan Eshut MM, menggelar ibadah dan perayaan Natal gabungan tahun 2023. Pengkhotbah Ketua Umum PGI Pusat Pendeta Gomar Gultom MTH dengan mengangkat tema kemuliaan bagi Allah dan damai sejahtera di bumi. Mereka bersyukur kepada Tuhan yang sudah memberikan kekuatan dan kesehatan. Politisi. Dr. Sihar PH Sitorus BSBA MBA, calon legislatif PDI Perjuangan untuk DPR. Maju sebagai calon legislatif Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan untuk DPR Daerah Pemilihan Sumatera Utara II. Dia menyampaikan 6 poin yang dilakukan menjadi dasar masyarakat memilihnya. Selama 4 tahun terakhir, dia memfasilitasi berbagai program dan menyalurkan bantuan yang tersebar di 255 desa, menjangkau 83 kecamatan. Dia memiliki moto, menegakkan demokrasi, menyerap aspirasi. Komunitas. Parsibona Indonesia Raya, Ketua Umum Dr. Sihar PH Sitorus BSBA MBA, membangun kampung halaman Raja Sitorus jadi wisata terpadu berupa Museum Raja Sitorus, kafe, pembibitan tanaman endemik Toba, dan lainnya di Desa Parsauran Sibisa, Kecamatan Ajibata, Kabupaten Toba. Mereka melakukan acara groundbreaking atau peletakan batu pertama pertanda dimulainya proyek konstruksi. Pendidikan. Profesor Dr. Doktorandus Marlan Hutahayan MSI, staf pengajar tetap program Pascasarjana UHN, ditetapkan sebagai profesor atau guru besar bidang ilmu administrasi publik di Universitas HKBP Nomensen UHN Medan melalui surat keputusan Mendikbudristek yang ditandatangani Menteri Nadiem Anwar Makarim. Dia mendorong UHN membuka program doktor ilmu administrasi publik. Hubungan. Dr. Hasanuddin, penjabat Gubernur Sumatera Utara, menerima kunjungan Konsul Jenderal Tiongkok di Medan, Zhang Min. Diharapkan hubungan baik yang telah terjalin dapat terus berlanjut. Banyak potensi Sumatera Utara yang bisa dikerjasamakan meliputi perkebunan, pertanian, peternakan, hingga pariwisata untuk meningkatkan gairah perekonomian masyarakat. Prestasi. Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, penjabat Gubernur Dr. Hasanuddin, menyerahkan tali asi kepada atlet berprestasi Asian Games 19 di Hangzhou, China, dan SEA Games ke-32 di Phnom Penh, Kamboja
pada tahun 2023. Ini sebagai bentuk motivasi dan penghargaan atas torehan prestasi yang diraih para atlet asal Sumatera Utara, baik tingkat nasional dan internasional. Hukum. Dr. Andus Haji Panusunan Harahap SHMH, Ketua Pengadilan Tinggi Medan, melantik Dr. Makmur Papahan SHMH menjadi Ketua Pengadilan Negeri Balige menggantikan Evelyn Napitupulu SHMH. Dia berpesan kepada Ketua Pengadilan Negeri Balige yang baru agar serius menanggapi perkara sengketa tanah di Balige dengan memberi perhatian dalam penanganannya. Nasional. Mayor Jenderal TNI Purnawirawan Dr. Suwarno, Wakil 1 Ketua Umum KONI Pusat, mengatakan bahwa Balige berlokasi di Danau Toba akan menjadi arena cabang olahraga ski air pada Pekan Olahraga Nasional 2024 Aceh Sumatera Utara. Pemilihan ini bukan didasarkan pada Balige pernah menyelenggarakan kejuaraan internasional Aquabike World Jet Ski Championship, namun pada spesifikasi teknis dan penilaian delegasi teknis. Daerah. Kahiyang Ayu, Ketua TP PKK Medan, menginginkan Medan juara 1 Lomba Pola Asuh Anak Remaja PAAR tingkat Sumatera Utara tahun 2024. Hal ini dikatakan ketika melakukan supervisi lomba PAAR. Dia mengingatkan agar dokumentasi kegiatan, baik foto dan video dikemas secara menarik, kemudian ditampilkan di media sosial. Penghargaan. Dr. Andus Nixon Nababan MSI, Bupati Tapanuli Utara, kembali mengukir prestasi dengan meraih apresiasi Revolusi Mental 2023 kategori Mitra Aksi Nyata GNRM dari Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Profesor Dr. Muhajir Effendi MAP. Dia meningkatkan integritas, etos kerja, dan gotong royong mulai dari lingkungan terkecil terutama dalam pemberian pelayanan kepada masyarakat. Kerjasama. Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan, Bupati Dosmar Banjarnahor SE, menjalin kerjasama bersama pemerintah Kabupaten Penajam Pasar Utara PPU Kalimantan Timur tentang kerjasama pembangunan antar daerah. Mereka menjadikannya sebagai landasan dan pedoman untuk mensinergikan program-program perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah. Rohani. Pendeta Dr. Luhut P. Hutajulu MTH, Pendeta Emeritus HKBP, menyajikan tulisan, "Bolehkah gereja berpolitik? Gereja tidak perlu berpolitik praktis, tetapi mendukung umat dalam menggembalakannya secara benar, yakni orang-orang yang kompeten di dalamnya, sehingga tidak menyimpang dari esensinya, yakni menjadi garam dan terang Kristus dalam dunia ini." Cerpen. Rosdiana Hutapea SPD, cerpenis wanita Batak, menyajikan cerita pendek dengan judul Anak Inklusi. Aku pulang dengan rasa sedih sangat mengental. Sesampai di rumah kubuka kado dari anak-anak inklusi yang sangat kukasihi. Kembali aku menangis. Isinya adalah berbagai foto yang dibesarkan dari kegiatan sore kami. Rinduku memuncak lagi. Foto-foto itu kutempelkan ke pipiku dengan segenap perasaan. Pesan etos. Mr. Spirit South Sitompul MSI CEM, etos master dan motivator nasional. Salam etos. Bigger, higher, better. Perkuatlah core values akhlak mulia dalam diri dan organisasi. Akhlak singkatan dari amanah, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Organisasi yang lemah dan sering konflik itu pertanda belum terbentuk core values, nilai inti sebagai panduan kerja. Budaya. Haji Imran Napitupulu, Ketua Umum Punguan Batak Muslim Toba PBMT, menyajikan tulisan dengan judul Sangka Madeha Pohon Kehidupan Orang Batak. Banyak filosofi dapat dimaknai dari Sangka Madeha yang menggambarkan posisi sebagai orang Batak. Apakah terkategori Napogos, Parsaitaon, Naduma, Paradongan, dan Namora Harajaon?
Demikian DNT TV Channel menyampaikan konten Majalah Daliana Tolu edisi 199 Februari 2024. Semoga dapat menyenangkan hati para pembaca sekalian. Bagi yang ingin berlangganan, silakan hubungi kami segera. Info lebih lanjut dapat menghubungi 0812 1364 7435 melalui WhatsApp. Kasih karunia Tuhan selalu menyertai kita semua. Salam sukses dan terima kasih. Jangan lupa subscribe, bunyikan lonceng, like, komen, dan share konten YouTube ini.